Oke, silakan nyalakan kamera. Apa yang mau Anda sampaikan? Udah bang. Belum kelihatan. Gimana ya? Apakah teman-teman bisa melihat dia menyalakan kamera atau belum? Oh iya, sekarang sudah. Ya salam bang. Iya, salam Kak Vira. Tadi kan masih menutup kamera. Coba saya konfirmasi sekali lagi. Kristen atau Islam? Saya Kristen bang. Kristen. Mau Iya, menyampaikan tapi mantan Muslim. apa? Mau menyampaikan apa? Silakan. Saya mau tanya tentang perpuluhan. Oke, silakan. Iya. Kalau dulu kan di agama saya sebelumnya kan mau infak di mana aja boleh. Oh sebentar, sedikit. Agama sebelumnya, ini nampaknya lagi-lagi orang bertobat lagi. Saya mau tanya dulu, Kak Pira bisa turun sedikit? Ini? Bukan, maksudnya bisa nggak posisi kita itu sama? Gimana bang? Oke lah, saya begini, oke. Kak Pira, emang tadinya muslimah? Iya bang. Tadinya muslimah. Berapa tahun Anda menjadi seorang muslimah? Sebelum kita jawab ya masalah perpuluhan, kita cerita itu dulu nih. Karena komal ini nih komal tentang Islam dan Kristen gitu. Coba. Oh iya. 23 tahun. 23 tahun menjadi seorang muslimah. Dan sudah berapa lama menjadi seorang Kristen? Sejak 2013. Oh, berarti udah lama, 2013. Oke. Yang membuat Anda meninggalkan, oh gini, kita tes dulu ya teman-teman ya. Kita harus tes dulu nih teman-teman. Ya, kita tes nih. Berarti dulu waktu muslimah sholat, ngaji. Iya, sholat. Iya dong. Bisa nggak kami membuktikan bahwa dulu benar-benar sholat? Biasanya tesnya itu adalah bagaimana doa-doa sholat, bagaimana doa segala macam, terus habis itu bacaan ayat-ayat Al-Quran kami mau dengar. Oh iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Kalau misalnya surat lain coba, itu kan surat Al-Ikhlas umum, coba yang lain. Wal asri innal insana lafir us illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Sah mantan muslim. Ya. Oke, yang ingin kami tanyakan nih Kak Vira, bagaimana jalan ceritanya kok bisa Anda ini meninggalkan agama Islam lalu menjadi orang Kristen? Apa jangan-jangan juga karena pernikahan lagi? Coba jelaskan. Enggak. Jadi dulu waktu saya baru selesai kuliah, bapak saya meninggal. Oke. Jadi saya ini 9 bersaudara bang, 7 laki-laki, 2 perempuan. Oke. Jadi waktu bapak saya meninggal itu, kita tuh kayak abang-abang yang lain tuh, ya kayak ustadz-ustadz gitulah. Oke. Jadi saya tuh dibilang, ya setelah orang tua meninggal, setelah meninggal itu ada 3 amalan yang tidak putus, gitu. Sedekah, anak yang soleh, gitu-gitu kan bang. Jadi itu selalu saya dengar sedikit nih, mohon maaf sedikit. Iya. Saya kalau lewat lampu merah tertentu di negeri Konoha, saya selalu mendengar itu. Masjidnya dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang belum kelar-kelar. Dia selalu di lampu merah itu ngomong begini. Ketika anak-anak Adam meninggal dunia, maka amalannya akan terputus kecuali 3 perkara. 1, amal jariah. Kedua, orang yang berbakti kepada orang tuanya dan seterusnya. Itu 3 itu terus yang diomongin, makanya saya hafal itu kalau lewat lampu merah itu. Oke, selanjutnya. Iya, jadi terus dibilang kayak gitu. Nah, biar mengalami ringan lah siksa kuburnya, melewati sisa kubur lah apa gitu. Jadi disuruh zikir berapa ribu kali, setiap habis sholat suruh kirim doa segala macam. Terus saya juga disuruh pakai hijab yang besar, pakai rok gitu kan bang. Jadi iya dilakuin, tapi pada waktu itu ada rasa lelah gitu. Pas bulan Ramadan, itu bulan Ramadan ketiga saya. Bulan Ramadan saya sholat, saya tahajud, terus saya capek gitu bang.
capek ini apa sih gitu. Iya betul. Anda ngerasa jenuh ini apa-apaan sih? Kok hidup saya dibikin kayak begini? Kok saya harus Iya, begini? Anda mempertanyakan akhirnya ya. iya. Oke, lanjut. Akhirnya saya capek, terus setelah bapak meninggal itu kan semua pada sibuk masing-masing ya bang dengan kehidupan masing-masing. Iya. Karena saya anak paling kecil tuh saya sendirian terus di rumah. Mm-mm. Hampir setiap hari saya sendirian terus di rumah. Jadi saya ngerasa kesepian, capek gitu. Nah, waktu zaman itu kan zaman Facebook itu masih yang mode data aja tuh bisa ya, nggak kelihatan gambar gitu ya bang. Iya zaman dulu ya betul. Jadi saya buka Facebook, terus melihat ada postingan teman saya, teman SMP gitu, tentang dia kayaknya cinta banget gitu sama Tuhan Yesus tuh begini begitu. Saya hampir lupa kalimatnya, cuman kok dia cinta banget gitu ya. Terus saya cari tahu apa sih ini, terus saya buka YouTube, dengar lagu rohani kok adem banget gitu bang. Nah, saya kalau boleh jujur iman saya itu tumbuh karena pendengaran dengan lagu-lagu rohani itu seperti bukan manusia yang menulis tuh, kayak malaikat yang nulis lirik-liriknya. Iya. Gitu. Jadi saya dengerin itu, saya ngerasa adem, kok ngerasa nggak kesepian, ngerasa damai, tenang gitu. Tapi by the way, anyway, Busway nih Kak Vira. Suku apa sih? Kalau logat-logatnya kayak orang Minang nggak? Enggak bang, saya Simalungun, saya Saragi Simalungun. Oh ternyata. Waduh. Di sini ada abang kita nih Saragi juga di sini, dia di ini. Kapan-kapan kalau ke California bisa gabung-gabung dengan yang sama-sama Saragi. Oke, lanjut lagi. Iya, jadi saya dengerin itu terus kok adem banget ya. Tapi saya dalam hati tuh kayak mau nangis gitu bang, karena kan kalau kita di Islam itu kalau musyrik ya menduakan Allah itu kita tempatnya udah neraka jahanam. Bahkan kalau jadi orang Nasrani itu kita dibilang jadi bahan bakar orang keraknya di neraka. Iya. Bakarnya. Gitu, padahal kalau dalam hadis dikatakan bahan bakar api neraka itu dari batu katanya. Tapi nggak tahu kok jadi orang Nasrani. Ya, lanjut. Nah, orang kafir gitu. Jadi saya takut lah bang, saya takut tapi ada rasa pengen tahu gitu. Ini apa sih? Kenapa damai banget. Saya sekali aja bilang Yesus tuh kok damai gitu. Semakin hari saya cuma dengerin lagu rohani aja. Lagu rohani itu zaman itu masih pakai BlackBerry. Oke. Dengerin lagu rohani, terus saya cari tahu terus ini apa gitu. Nggak ada yang bimbing saya. Sorry, saya kumpulannya geng saya itu Islam. Saya sekolah di salah satu kayak sama dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Kayak sekolah-sekolah Islam gitu ya? Sekolah Islam, di kampus juga geng saya Islam, semuanya Islam bang. Saya senenek moyang kayaknya Islam semua gitu. Jadi yang nggak ada sama sekali, saya cari tahu aja sendiri. Sana kemari, saya cari tahu di baptis itu apa gitu. Pokoknya ya atas kemauan saya sendiri lah. Jadi tapi itu pun setelah saya, singkat cerita ya bang, setelah saya ketahuan Kristen, saya mau dibunuh. Sama keluarga? Iya, sama abang-abang. Saya dipaksa syahadat, dibilang harus syahadat. Ya saya syahadat gak apa-apa, tapi saya bilang sekalipun saya syahadat sampai mati saya tetap percaya Yesus itu Tuhan. Gitu. Oke. Berarti bukan karena sebuah pernikahan ya? Bukan bang. Tapi kok ada banyak ini, ada kalang kabut di kolom komentar nih. By the way, anyway, Busway, apakah? Waduh, tapi nanti kalau saya tanya itu nggak usah lah. Ini para penonton ini kadang-kadang suka usil. Oke. Lalu tadi pertanyaannya seputar perpuluhan ya? Iya. Jadi saya itu kan gereja, misalnya lah saya gereja di A gitu bang. Tapi gereja saya ini dia juga melakukan pembangunan besar-besaran. Jemaatnya ribuan banyak. Nah, perpuluhan itu saya kasih di gereja B yang ada di kampung. Gitu perpuluhan saya kasih di gereja. Gak apa-apa. Oh nggak masalah ya bang? Gak masalah. Oh, soalnya saya tanya ada salah satu hamba Tuhan juga, katanya di mana kamu gereja ya kamu kasih perpuluhan di situ gitu. Iya, seharusnya begitu. Tetapi kalau misalnya nih, kamu melihat ada misalnya gereja lain yang udah kamu lihat dengan mata kepala sendiri, tidak tidak ada, nggak apa-apa juga sih. Tapi memang perpuluhan itu ya kemana kita bergereja seperti itu. Gitu. Tetapi kalau misalnya ada niatan dari hati sendiri nggak masalah. Sebenarnya begini, kan
Apalagi kemarin masalah ada ini berita-berita yang lagi simpang siur yang saya juga nggak tahu sebenarnya gimana. Masalah katanya dana Natal akan digunakan untuk membantu orang di luar negeri. Waduh. Kan masih banyak gereja-gereja yang lantainya nggak ada, gereja-gereja yang Iya. tidak diperhatikan, ya kan? Benar. Yang di pedalaman-pedalaman begitu. Benar. Dan gereja-gereja yang besar juga seharusnya ya memperhatikan itu begitu. Misalnya ada gereja jemaatnya besar ribuan, kemudian gerejanya sudah bagus. Iya, lihatlah gereja-gereja yang masih kecil di pedesaan-pedesaan begitu. Ya mungkin Anda memberikan perpuluhan ke gereja lain itu karena di dalam sudut pandang mata Anda, ini gereja kami udah cukup kok ini. Begitu. Iya. Cuman memang lebih baik itu melalui lembaga. Gitu. Jangan individu-individu. Artinya jemaat harus rapat ngomong kepada pimpinan, ngomong kepada Pak Gembala, gimana ini dengan gereja yang lain, perpuluhan kita, gimana kalau kita bantu mereka, gitu seperti itu. Sebenarnya kalau semua terbuka enak kok, gitu loh. Iya. Seperti itu. Masalahnya dia bukan gereja saya ini sama-sama karismatik, tapi beda nama gitu. Cuman gereja yang di kampung ini sangat-sangat memprihatinkan gitu lah ya Bang. Ya, harusnya Pembangunannya. gereja yang besar yang itulah yang memperhatikan begitu. Seharusnya begitu. Iya Bang. Oke, jadi nggak masalah ya Bang Nggak sebenarnya. masalah Bang. kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya Anda berikan kepada nggak masalah. Seperti itu. Bukankah di dalam Bible kita itu diberikan bahwa itu dana gereja itu diberikan kepada janda-janda, orang-orang miskin. Seperti itu. Itu yang harus mendapat perhatian. Oke Bang. Seperti itu. Ya, itu Bang. kalau dari pendapat saya. Iya. Oke Bang. Saya bingung juga kan karena hanya perpuluhan sih. Saya jadi waktu dibilang kamu gereja di mana ya kamu kasih di situ. Jadi kayak kok jadi saya ngerasa kayak menipu Tuhan. Saya bagi-bagi persembahan buah sulung di gereja ini, persembahan ucapan syukur di sini gitu. Menurut saya tidak masalah, tidak masalah. Cuman memang sih sejatinya kalau kita bergereja ke situ ya ke situ. Tetapi kalau misalnya kita lihat gereja lain tidak diperhatikan, harusnya kita nggak ngambil tindakan sendiri. Harusnya kita ngomong kepada para pimpinan-pimpinan di situ. Kita tetap memberikan perpuluhan di situ, tapi kita ngomong juga itu gimana itu yang nggak diperhatikan itu, gitu. Mungkin karena Anda kecewa, mungkin tidak dapat gitu, akhirnya kasih ke sana. Saya nggak tahu ininya kenapa itu terjadi seperti itu. Karena saya kasihan aja sih Bang, karena saya suka ke pedalaman gitu, perkampungan gitu, ngelihat gereja itu sangat miris. Bahkan anak-anak Natal di sana itu pakai baju sekolah Bang, seragam, karena mereka nggak bisa beli baju Natal semuanya kan, jadi mereka seragamin pakai baju sekolah. Itu teguran lah kepada para hamba Tuhan yang terlalu memikirkan untuk membuat yang mewah-mewah seperti itu. Sebenarnya asal ya cukup saja sih sederhana, nggak perlu harus heboh-heboh gitu kan bangunan gerejanya seperti itu. Yang kita bangun itu kan mental atau rohani kita, bukan bangunannya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau ada yang mau membantu-bantu yang di luar negeri, ya perhatikan dulu lah gereja-gereja dalam negeri masih banyak yang seperti itu. Iya, apalagi masih banyak yang kena persekusi, bangun gereja aja susah setengah mati. Gitu. Kan banyak sekali sampai zaman sekarang juga bangun gereja susahnya setengah mati, harus tanda tangan ini, harus tanda tangan itu ya. Makanya saya bilang SKB 3 menteri itu ya dicabut aja, itu gak ada gunanya. Gitu. Masa kita mau bangun tempat peribadatan kok harus ada tanda tangan orang segala? Iya. Begitu. Oke, begitu ya, Kak Vira ya. Iya. Oke, maju terus. Penjelasannya, ya. Sama-sama maju terus ya, tetap semangat, tetap memberitakan kebenaran. Saya satu ini yang saya terima, artinya postingan kita akan dibaca orang dan kita tidak pernah tahu bahwa postingan itu akan membawa orang kepada satu pertobatan. Benar Bang. Betul ya, makanya teman-teman jangan lupa klik share, like dan bagikan. Oke, begitu Kak Vira. Ya, terima kasih. Ya, Selamat malam. Ya, Tuhan Yesus shalom, memberkati. Tuhan Yesus berkati. Shalom.